Guys, kalian pada sadar nggak sih? Beberapa pabrikan mobil yang sukses di Indonesia sering melakukan platform sharing loh. Platform sharing atau berbagi basis adalah cara para pabrikan untuk menghadirkan mobil dengan berbagai model dan jenis, namun dengan satu basis yang sama. Nah, biasanya hal yang di-sharing itu adalah salah satu bagian dasar mobil, yaitu sasis atau rangka. Dan tujuan dari para pabrikan melakukan platform sharing adalah hanya untuk menghemat biaya riset. Tapi kita sebagai konsumen tidak perlu ragu dan bingung, karena walaupun memakai basis yang sama, namun pabrikan tetap memikirkan untuk membuat mobil tersebut tetap sesuai dengan segmen dan jenisnya. Nah, di video kali ini, Nidia mau rangkumin 5 mobil populer yang sebenarnya memakai basis yang sama. Penasaran ada mobil apa aja? Simak terus videonya ya. Tapi jangan lupa buat subscribe dulu ya guys. Pertama ada dari merek Toyota dengan Fortuner, Innova, dan Hilux. Nah, kalau Fortuner dan Innova sih mungkin kalian udah pada sadar. Kedua mobil ini sejak awal dikembangkan dengan sasis yang sama. Tapi ternyata sasis yang disebut Toyota dengan nama IMV alias International Multi-Purpose Vehicle ini juga dikembangkan untuk mobil komersialnya juga loh, yaitu Hilux. Cocok deh dengan namanya, yang bisa dikembangkan menjadi mobil apa aja. Walaupun memiliki sasis yang sama, namun sasis IMV ini juga ternyata cukup handal dan tangguh untuk dipasangkan ke seluruh mobil. Jadi pilihan Toyota mengembangkan sasis ini dirasa cukup tepat ya, karena memang sasis ini bisa beradaptasi dengan berbagai jenis mobil. Tapi nggak sampai di situ aja. Ternyata ketiga mobil ini juga berbagi mesin yang sama loh. Mesin diesel yang dikenal dengan kode 2 GDF-TV ini juga dipasangkan untuk Innova Diesel, Fortuner Diesel, hingga Toyota Hilux. Dan gak hanya 3 mobil ini aja, Toyota juga terkenal melakukan platform sharing ke merek lain, kayak duet Avanza Xenia, Calya Sigra, Toyota 86 dan Subaru BRZ, sampai Toyota GR Supra dan BMW Z4. Wih, banyak ya, pantas aja merek ini menjadi nomor 1 di dunia. Nah, untuk kalian yang penasaran harga lengkap dari trio Innova, Fortuner, dan Hilux, nih dia kasih unjuk ya. Kita geser ke pabrikan Honda, ada 4 mobil yang pakai platform sama nih, yaitu Honda Jazz, HR-V, City, sampai Freed. Nah, pasti kalian kaget kan? Ternyata platform sasis yang awalnya dikembangkan untuk hatchbacknya Honda juga masuk ke sedan kompak bahkan MPV mediumnya. Ya ternyata memang sasis ini bisa dan cukup mumpuni. Tapi walaupun begitu, tentunya Honda juga sudah mempertimbangkan hal-hal apa aja yang harus diperhatikan sebelum akhirnya menambahkan dimensi panjang, tinggi, dan wheelbase dari sebuah mobil. Alhasil untuk keempat mobil itu tetap memberikan handling, kenyamanan, dan pengendalian yang cukup baik. Tapi nggak cuma sasisnya yang sama seperti Toyota. Untuk urusan mesin, keempat mobil itu juga menggunakan mesin yang sama loh, yaitu mesin 1500cc iVTEC yang terkenal cukup bertenaga dan irit bahan bakar. Nggak cuma keempat mobil itu aja, tapi di Indonesia, Honda juga menggunakan platform yang sama untuk Honda Brio, Mobilio, dan BR-V. Sebelum Nidia lanjut kasih tau harga, Nidia kasih tau dulu kalau Honda Freed yang Nidia maksud adalah yang versi Jepang, yang tidak dijual di Indonesia. Nah, untuk harga dari Honda Jazz, HR-V, dan City terbaru, nih Nidia kasih tahu harga lengkap ya. Nah, sebelum lanjut bahas yang ketiga, coba dong kalian share dulu nih video ini ke teman-teman kalian biar pada tahu juga. Honda dan Toyota udah. Yang ketiga yang juga sering melakukan platform sharing adalah Suzuki. Saat ini, untuk beberapa mobil populernya, Suzuki membangun di atas sasis yang dinamakan Hearthac. Sasis ini dipakai di mobil Suzuki R3, XL7, Baleno, Ignis, sampai Suzuki Swift generasi terbaru yang tidak masuk ke pasar Indonesia. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sasis Hearthac ini? Sama seperti sasis IMV pada Toyota. Sasis terbaru dari Suzuki ini memang dirancang untuk dipasangkan ke berbagai jenis mobil. Sasis ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian tengah, samping kiri, dan kanan yang terpisah. Dengan perubahan struktur sasis ini, Suzuki mengklaim bisa menghemat bobot mobil hingga 10% dibandingkan dengan sasis standar dengan dimensi yang sama. Selain itu, sasis ini juga diklaim memiliki rigiditas yang lebih baik dan juga lebih kuat dibandingkan sasis standar.
Selain sasis, Suzuki juga terkenal doyan memasukkan mesin yang sama ke mobil-mobilnya. Seperti mesin K14B yang digunakan di R3 lama dan Baleno. Untuk mesin K15B yang digunakan di Suzuki R3 baru yang juga sama seperti mesin Suzuki Jimny dan Suzuki Carry. Wih, bener-bener efisien ya. Nah, untuk kalian yang pengen beli keempat mobil Suzuki ini, nih dia kasih tahu deh ya harga lengkapnya. Sebelum lanjut, coba kalian suka sama video ini? Jangan lupa like dulu videonya ya. Kalau tiga tadi adalah mobil yang berbagi platform dengan merek yang sama, yang keempat ini, nih dia mau kasih tahu sharing platform namun dengan merek yang berbeda, yaitu Mitsubishi Xpander dan Nissan Livina. Kalau kedua ini sih bukan hanya sharing platform, namun bisa dibilang rebadge, alias mengganti logo dan beberapa desain eksterior dan interior agar terlihat berbeda. Kok bisa ya? Karena memang antara Mitsubishi dengan Nissan sejak lama sudah menjalin kerjasama untuk pengembangan mobil-mobilnya. Bahkan di Jepang sana, gak hanya Xpander dan Livina, namun ada juga Mitsubishi EK dan Nissan Days. Menurut riset yang ini dia baca, kedepannya akan ada mobil dengan platform yang sama hasil dari kerjasama kedua merek besar ini. Tapi usut punya usut, Mitsubishi dan Nissan juga dikabarkan tengah berkongsi dengan Renault untuk menghadirkan mobil-mobil baru ke depannya. Ya, semoga bisa menghasilkan produk bagus seperti Xpander dan Livina untuk dijual di pasar Indonesia ya. Ngomong-ngomong untuk kalian yang udah ngebet banget pengen tahu harga Xpander dan Livina, nih dikasih tahu harga lengkapnya ya. Kalau keempat tadi udah mobil-mobil dari pabrikan Jepang, ternyata sharing platform juga banyak ditemukan di mobil-mobil keluaran merek Eropa, seperti Mini Cooper Countryman dengan BMW X1. Wih, coba siapa di sini yang baru sadar kalau ternyata kedua mobil ini dibangun di atas sasis dan rangka yang sama? Sebenarnya udah bisa ditebak juga dari dimensi, wheelbase, konfigurasi mesin, sampai sistem penggerak yang digunakan. Tapi kalau kita usut lagi, bahwa Mini memang sudah sejak lama berada di bawah naungan BMW Group di Jerman sana. Jadi otomatis bagian riset dan pengembangan menjadi satu atap, sehingga menghasilkan mobil yang baik walaupun dengan struktur sasis yang sama. Tidak hanya Mini, BMW juga tercatat membawahi merek mobil super mewah yaitu Rolls-Royce. Makanya untuk Rolls-Royce Cullinan merupakan mobil yang basisnya sama dengan BMW X7. Jadi kalau menurut kalian mending beli BMW rasa Mini atau Mini rasa BMW ya? Coba kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Daripada bingung, nih dia kasih tahu deh harga lengkapnya ya. Oke lah kalau gitu, nih dia pamit ya. Cobalah.